masalah-masalah yang bisa menghambat itu semua, utarakanlah. Mungkin dari pihak kami, mungkin juga relawan lain bisa membantu. Dan itu nanti aja lah. Itu yang kita lakukan ya. Kita emang senyap, Pak. Ya kalau kita ngelihat kan ada program Ganjar kan, yang masalah guru ngaji. Guru ngaji ya. Guru ngaji ya. Itu kalau kita bahas, kita ungkap bagaimana guru ngaji di setiap wilayah itu. Semakin kesini kita semakin mendekatkan ke masyarakat juga. Sesuai dengan idola kita kan harus merakyat. Ya. Jadi yang kita lakukan intensif itu. Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama saya Ismail. Saya Jai. Ya, dan ya teman-teman Bargama masih ada yang sakit nih. Yap. Oke. Ya, semoga cepat sembuh. Dimas, Teumi, Dan Alof yang selalu melanglang buana. Melanglang buana. Sekarang kita kedatang senior gua sebetulnya nih, Kang. Ya. Gua juga agak sungkan. Bersama-sama Mas Hadi. Ya, Kang Budi, BP dan Kang Hadi dari Sigap ITB, relawan Sigap. Ya. Sigap tuh apa sih? Ya, gini. Sebenarnya lengkapnya itu Ganesha Sigap. Oh, Sigap, ya. Kalau Ganesha ya sudah tahu itu ITB lah. Ya, Iya, oke. iya. Nah, kalau Sigap ini sebenarnya singkatan dari alumni ITB simpatisan untuk Ganjar Pranowo. Wih. Sedap. Alumni Memang- ITB untuk simpati. Alumni ITB simpatisan untuk Ganjar Pranowo. Simpatisan untuk Ganjar ITB. Oke. Tahun berapa kira-kira Sigap ini? Jadi kalau bicara berdirinya nih ya, Kang J. Jadi Sigap ini memang sudah lama banget. Lebih tepatnya tahun 2021 dan lebih pasnya lagi 11 Juni 2021 kita sudah berdiri. Oi, Jadi 2021. termasuk relawan-relawan yang awal. Oke. Iya. Udah 2021. menyiapkan diri untuk Ganjar. Wih. Ya yakinilah kalau sebenarnya pemimpin itu kan nggak mungkin diciptakan dalam setahun 2 tahun. Iya, iya, 3 betul. tahun. Ada proses panjang. Ya saat itu beberapa alumni itu sudah berpikir siapa sih yang kita petani Jawa Indonesia Iya, Jawanya ya dicari seleksi. Diurut lah. Ya diurut bobot bibit bebet kalau Jawa gitu lah. Dicari siapa yang punya track record dan punya karakter bagus. Nah, ketemulah Ganjar Pranowo. Langsung kita tetapkan. Kenapa kita tetapkan awal? Supaya juga jadi dorongan ke partai-partai politik bahwa ini sudah ada masyarakat. Oh, kita ini masyarakat. Bahwa masyarakat yang sudah mengidolakan atau mencalonkan Mas Ganjar Pranowo seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit. Ya, oke, Kang Hadi. Resmi itu memang tahun 2021 ya. Ya, 11 Juni. Tapi sebenarnya ya istilahnya apa ya tadi yang disebutkan ini Ya, proses NDP, dulu kan. Proses itu kongko itu sebenarnya sudah mulai dari 2019. Ya setelah Pilpres lah Setelah maksudnya. Pilpres. Setelah Iya, Iya, 2019 ya benar. setelah Iya. next Next siapa? setelah Jokowi Gitu. siapa Siapa nih? sih? Ya, gitu. Kan nggak mungkin kan Jokowi udah 2 kali itu. Ya. Ya, cukup lama juga gitu Iya. kita ngelihat apa kanan kiri gimana. Kalau kita lihat kebetulan kondisi berarti lapangan. Sigap ini salah satu yang concern terhadap Kepemimpinan. kepemimpinan nasional. Betul. Oh, betul. Kan itu 2019 kan baru Pak Jokowi baru Baru naik ya. Belum ada keinginan tambah periode. Belum. Isunya belum muncul waktu itu. Pak Lurah belum nesu gitu. pasen kiri belok kanan ini gimana Kang? Nah, gitu. Jadi gini, Kang Ismail, katanya nambahkan jadi saya ingat. Sigap ini kan sebenarnya kelanjutan dari relawan yang terdahulu, yang dulu bernama Aiwi. Alumni ITB untuk Jokowi. Makanya kata Pak Hadi, gimana kan 2019 next siapa gitu. Kita langsung mulai pembicaraan gitulah. Itu internal dulu apa ya dengan teman warung kopi lah. Nah, ketemunya 2021. 2021 menetapkan diri untuk Pak Ganjar ya. Ya, mendukung supaya Tapi jadi tidak capres. seperti partai lain yang dukung Ganjar awalnya terus tiba-tiba kepincut anjrit. Jangankan partai. Relawan juga ada kan? Iya, relawan juga ada. Relawan banyak. Partai kayak PSI gitu kan, waduh, kurang ajar banget. Relawan kok nunggu Jokowi ya kita Iya. bebas. Ya. Terus ini sebelumnya ya kita bisa lihat lah bahwasanya Ganjar tuh seorang yang dipersiapkan dan kita ngelihatnya itu bukan dipersiapkan ya, maksudnya tuh yang bisa Yang siap lah gitu. yang siap, yang karakternya tuh mirip Jokowi lah yang kita harap, yang kita anggap itu, dan kita
menyangkanya Jokowi akan akan milih Ganjar. milih Ganjar. Akan Ketika itu dukung. belok gimana, Kang? Ah, ini cerita saya dulu ya Mas ya. Monggo, kan saya cuma Jadi nyambung aja. ceritanya karena saya kebetulan juga ada di berbagai grup WA ya. Ya. Apalagi khususnya di WA-nya Sigap ini. Itu karakternya semua sama. Begitu Ya, ya. Jokowi berbalik, berubah, itu nanti akan ada 3 kelompok kan. Yang pertama pasti ekstrim. Ya, Yang pertama dan ketiga itu ekstrim. Yang pertama ekstrim yang cinta banget nih Jokowi. Oke. Bucin. Jadi nggak percaya, nggak bisa. Itu strategi kayak itu apa. Wah, pokoknya Jokowi argumentasinya gila-gilaan lah apapun pokoknya. gitu. Itu ada. Yang ketiga, wah ternyata gini ya, nggak nyangka-nyangka. Wah itu udah maki-maki kayak banci. Ya, ya. Wah keluar kata-kata yang kayak ini kan. Nah yang kedua, yang di tengah, yang golongan kedua ini adalah orang yang menganalisa dengan logika berpikir. Oh ternyata Jokowi dengan bukti-bukti seperti ini ternyata sudah berubah. Berubah dari ideologinya, berubah dari nilai-nilai yang dulu dia bawa. Nah setelah itu kita pahami, ya udah, kita udah tahu Jokowi berubah. Kita konsisten tetap memperjuangkan nilai-nilai Jokowi, dan dulu Jokowi yang awal itu ada di siapa? Ada di Ganjar. Nah inilah kelompok besarnya, mungkin ya 60% lebih itu yang di kelompok 2. Dan yang ekstrem itu 10-20% lah. Ya. Dan Kang sendiri melihat suasana atau kejadian-kejadian yang belakangan ini dari kasus MK dan segala macam itu gimana? Ada apa, Kang, yang Itu dari beberapa hal yang utama sebenarnya gini ya, kalau dalam kehidupan kita ya, Indonesia itu kan semua umat beragama. ya? Nah, di dalam umat beragama itu akhlak kan yang utama. Karena pembentukan akhlak. Yo. Nah, akhlak ini kan hubungan dengan salah satunya adalah etika. Ya. Etika. Etika ini lebih tinggi dari hukum. Meskipun secara hukum positif dia akan kalah. Ya, ya, Karena secara hukum nggak ada yang dilanggar, tapi etika. Nah, kalau sudah awalnya itu melanggar etika, nah bagaimana seterusnya? Itulah kira-kira. Itu Mas Hadi. Gitu Mas Hadi. Adi Iya. gimana, Bang Adi? Teruskan dulu deh, nanti terus. Enggak, Soalnya soalnya- ini obrolan umum, sebenarnya obrolan umum di kita. Ya, ya, dan Jadi kayaknya suaranya Budi sudah bisa mewakili kami semua Oh, gitu. ya, sikap karena sekretaris. karena Enggak, obrolan yang tadi barusan ya. hal-hal MK gitu. yang dialami Mas Budi, alami teman-teman di Sigap, juga aku alami gitu ya. 2014 kita dukung Jokowi karena dianggap sebagai representasi rakyat gitu ya, yang tiba-tiba muncul lah. Bahkan aku tuh ketemu beliau tuh kan waktu dia zaman masih jadi wali kota gitu kan. Ya, Sebelumnya wali lah. kota Solo. 2009 tuh aku udah ketemu gitu. Terus aku ajak ngomongin soal industri kreatif lah di Bandung dan lain sebagainya lah. Sampai kita dorong dia ke mana? Ke DKI gitu kan. Nah, hampir lah semua sama begitu. Mungkin aku di antara 3 tadi gitu loh. 3. Dan masuk mana nih di antara 3 tadi? Aku agak die hard ya untuk urusan ini. Weh, Aku agak die hard gitu loh. Aku akhirnya Jokowi nih. ya, Bucin nih. tapi juga aku nggak bucin gitu. Tapi aku rasional gitu. Ketika beliau menggok gitu, apa sih menggok tuh? Belok gitu, Belok, ya. belok. Ya, Berbalik lah. berbalik. Aku bilang kurang ajar nih, gue bilang. Aku yang berusaha, Ya. aku mencoba mencermati karena gini, aku tetap sekalipun aku fans berat gitu karena kita tahulah jejaknya dia ada. Ya. Tapi tetap aku harus menjadi orang yang rasional dan kritis terhadap apa yang dilakukan. Aku tidak setuju dengan anaknya mencalonkan diri jadi wali kota. Aku nggak setuju gitu loh. Karena ada orang yang tergeser karena itu. Bukan soal orang yang tergeser, tapi prosesnya yang nggak benar gitu loh. Jadi wali kota ya, wali Iya. kota Solo ya. Wali kota Solo. Aku udah bilang karena ada pernyataan Gibran kan bahwa nggak tertarik politik lah, inilah itulah. Ya, sebelumnya kan memang jual martabak ya. Jadi ketika dia begitu, ini udah nggak benar nih. Apalagi terus salah satu menantunya jadi wali kota juga. Ya. Jokowi ya. Nah, aku udah mulai kecewa tuh di situ. Aku banyak nyinyirin di sosial media sampai kemudian ya orang dianggap bahwa aku nih Ya. wah nggak beres lah. Aku ngeliat gini juga loh, Kang. Semenjak awal ya, awalnya kita ya mungkin semua diehardnya Jokowi ini. Karena kita pengen seperti yang Kang Jai bilang tadi, Jokowi itu salah satu representasi dari masyarakat yang bisa memimpin negara ini. Oke, yang pertama tuh kasus SMK. Oke, Mobil SMK. SMK. Gimana kita juga sebetulnya kita jadi tersilaukan gitu loh. Ya. Ya kan? Tapi kenyataannya emang nggak ada barang itu. Ya, ada barangnya ya.
nggak ada barang itu kan. Terus setelah itu ada ya kalau pernyataan untuk anaknya aku tidak akan berpolitik. Ya. Ada. Oke kan di awal-awal tuh. Dan pada akhirnya masuk Masuk jadi ke wali kota. gelanggang, Masuk jadi wali kota dengan berbagai macam persoalan yang baru kita tahu itu di kemudian hari ini ternyata ada pergeseran, ada ritme di partainya dan bagaimana Ya, yang saya bilang partainya itu sendiri Ya. juga geser jalan sebetulnya yang unity. betapa sayangnya ke dia gitu loh. Betul. Dan bahasa petugas partai dia akan diobok-obok ketika jadi orang partai itu jadi termentahkan. Ternyata Ya. dia yang mengacaukan itu. Iya. Nah, terus setelah itu yang selanjutnya bahwasanya Gibran nggak akan mungkin lah. Ya kan masih muda ini baru 2 tahun menjabat apa segala macam. Ujuk-ujuk jadi. Ujuk-ujuk jadi Dengan rekayasa. dengan ya semua orang tahu lah dianggap ini yang memutuskannya juga ya seorang pamannya sendiri dan secara etisnya sudah dibilang itu melanggar etik dan dia udah diberhentikan sebagai ketua MK ya ada yang gitu. Setiap kepala daerah dalam melakukan kampanye. segala macam itu semua harus netral. Kemudian di dalam satu forum resmi dia bilang dia boleh memihak, boleh boleh kampanye. dan di sebelahnya dia adalah salah satu paslon. Iya. Menurut aku sah-sah aja dia mau ngomong seperti itu toh. Misalnya dia ini ke satu produk hukum ya. Produk hukum. Ya, walaupun produk hukum itu juga ada yang membantahnya bahwasanya itu tidak dibenarkan. Ya ini salah satu bentuk kekecewaan ya. Maksud aku ini ada apa sih sebetulnya? Gitu. Kalau SMK aku pikir ya ada ini loh, ada obsesi dia ya. Ya. Ternyata anaknya tuh lulusan SMK gitu loh. Bisa aja nih Kang C. Iya. Bener loh, anak lulusan SMK. Jadi obsesinya dengan mobil SMK. Terus ternyata gue lihat ijazahnya SMK. SMK-nya SMK administrasi lagi bukan. Yang mana tuh? dan ada lagi kan, emang ada satu hal lagi ketika ya anaknya bilang tidak akan berpolitik. Ya itu kan pilihan, tapi Ya. jangan membodoh-bodohi gitulah. Ya. Aku nggak bodoh, itu ada persoalan dalam sebuah partai 2 hari orang jadi ketua partai. Ya. Karena apa? Ya orang akan lihat bukan karena prestasi dan apa-apa, karena lu anak presiden aja. Iya. Ya. Betul. So, kalau dia bukan anak presiden, Beda cerita. beda cerita. Ya. Betul. Banyak orang. Jadi harapan-harapan orang yang dia munculkan di awal itu patah semua di ending dia. Ini maksudnya seperti apa sih sebenarnya? Bos, kita nih ngundang mereka Oh, iya. supaya mereka cerita kerelawanannya loh. Bukan kita mau ngobrolin yang lain-lain. Relawanan atau apa ya? Ketidakrelawanan. Kan ada juga yang tidak relawanan ya. Oh iya, ada. Karena relawan itu juga gini, Kang. Relawan atau rilawan. Rilawan. Gila. Oke. Ya. Oke, cerita. Monggo, Ya. silakan, Bud. Baik, cerita sigap dari jauh kan karena 2021 sebenarnya kita sudah langsung melakukan action artinya kegiatan-kegiatan ya karena bentuknya lebih banyak kita itu seperti yang kita dukung itu ke masyarakat. Jadi bentuknya yang ke masyarakat misalkan ngadain vaksin saat itu kan setelah vaksin ya. selesai itu ya masih pandemi. COVID ya, pandemi. Masih Covid loh. Ya, vaksin 1-2 kita adakan juga di Itu di Bandung. Sigap ya? Sigap. Sigap. Ya kerjasama tentunya. Kerjasama, Kita ya. nggak Iya, mungkin iya. sendirian. Terus kemudian ke sini karena kita backgroundnya adalah ITB ya gimana pun kita kan akademisi. Ya. Jadi kita ke masyarakat mengadakan FGD. Edukasi lah ya. Ini Mas Sikna ini dulu ininya. Hostnya dia. Oke. Waktu di Mekarmane itu tentang sesar Sesar Lembang ya. Saya Lembang. Lembang. Oke. Itu hostnya beliau. Itu bentuk ini sigap. kebetulan Ya, sigap. ya. Nah, semakin ke sini tentunya semakin intens ya. Nah, ada ada kegiatan yang fenomenal menurut kita, yaitu kita mengadakan goes dari Bandung menuju ke Semarang. Oke. Namanya SMS, Sigap Menjemput Sahabat. Oke. Sahabat itu siapa ya Pak? Ganjar. Langsung ketemu Ganjar. Langsung ketemu. Wah. Saya kebetulan ada 4 orang yang penggowes dari sini Bandung ke Semarang, salah satunya saya. Oke. Terus ada Bu Yanti, ada suaminya Mas Mursyid, ada satu lagi namanya Budi juga. Oke. Nah, Yang satu lagi sih ini. ada lagi Mas Mul ini tapi nggak full gitu ya. Iya. Ikut di sini sana tengah gitulah. Singkat cerita kegiatannya dari goes dari kilometer 0 sini lewat kilometer 0 Cirebon
terus ke kilometer 0 Semarang dan sebagainya. Nah, tadi menanyakan ketemu Ganjar, Pak Ganjar itu menarik sekali. Kita diterima itu bukan di ruangan gini. Jadi malam minggunya kita harus sampai sana. Ternyata malam nggak bisa ketemu karena kesibukan beliau di Klaten. Besok paginya, minggu paginya, sudah besok aja kita ketemu. Kita jalan pagi saja. Oke. Jalan pagi 5 kilo. Oke. Dengan kita sekitar 30-40 orang gitu jalan pagi. Dan itu beliau ngobrol santai seperti santai aja. Emang seperti sahabat seperti itu. Di tengah-tengah itulah bebas. Gantian aja kita, saya sampingnya ngobrol apa, ini lagi lah kita saling tahu. Gitu Kang. Ya. Dan kadang-kadang jalan itu nggak diagendain kemananya rutenya kan. Gimana dia? Belok sini. Ya, Rutenya nanjak tuh ada yang Nanjak turun. Ada yang tempat kita ada cerita sendiri buat teman-teman itu. Oh ya. Nah, seperti itu. Itu kegiatan yang fenomenal. Nah, kegiatan ke sini tadi kan sigap ya? Ya. Nah, ke sini kita semakin intens, Kang. Kita dekati berbagai macam komunitas yang kita anggap itu bisa punya masa yang banyak. Nah, kita sosialisasikan, kita edukasi, kita perkenalkan siapa sosok Pak Ganjar, apa kinerjanya, apa prestasinya, dan kemudian kita sampaikan juga nanti program-programnya seperti apa. Ya. Saat itu belum ada Mahfud. Oh iya. Nah itu. yang Belum, agak- ada Mahfud ya? agak- Belum ada Mahfud Nah ya. itu salah satunya komunitas hobi anak muda, geng motor, ASR, itu kita dekati. Kemudian komunitas-komunitas budaya, dan juga kita bergerak di menjalin komunikasi dengan komunitas agama, Kang. Khususnya ini boleh mayoritas. diungkap nggak? Lintas agama itu. Bukan lintas agama. Kita karena mayoritas Islam, jadi kita komunikasi mendekati menjalin komunikasi dengan khususnya Islam-Islam yang tradisional dan Oh, Ya. menarik. Menarik. ya itu yang kita lakukan. Yang kita emang senyap, Pak. Ya kalau kita ngelihat kan ada program Ganjar kan, yang masalah guru ngaji. Guru ngaji. Ya. Udah ngaji ya. Itu kalau kita bahas, kita ungkap bagaimana guru ngaji di setiap wilayah itu bukan diabaikan sih ya, tapi ya, kenyataannya begitu, malah Kesejahteraan kurang. kesejahteraannya kurang. Tapi itu betul loh. Kan kita di Sigap menemukan pada waktu di desa kota ya. Ya, di situ Ada kisah yang agak apa ya? Ceritain aja Kang, gimana tuh Kang? Coba Ya. Nah. ceritain. Ya seperti itu, bahwa mereka kesejahteraannya kurang gitu ya, untuk mendapatkan bantuan juga susah seperti itu. Dan kita di desa kota itu sebenarnya mengadakan pelatihan untuk mubalik muda kerjasama dengan tadi beberapa dari kalangan Islam tradisional. Ya. Kalau yang nasional yang itu tahulah kan. Ya. Nah itu kita jalin terus. Dan kita terus perkenalkan ini. Kita Oke. juga komunitas yang gede juga sih dengan Ponpes Tasik yang Beberapa sebenarnya ponpes ya. Suryalaya. Pak Gentongan Bogor itu juga kita lakukan gitu. Jadi sikapnya agak ke sana semua. Tapi Sigap ini khusus di Jawa Barat aja atau Indonesia atau ada beberapa provinsi atau beberapa Jadi wilayah? gini, kalau Jadi aktivasinya ya? karena ITB-nya juga di Bandung, Ya. jadi sikap ini poskonya di Bandung. Kok di Bandung ya? Kemudian bergeraknya lebih fokus di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Oke. Dan wabil khusus wah ya Islam. Ya. Lebih khusus lagi di Jawa Barat. Kenapa? Karena Jawa Barat ini kan jumlah suaranya terbesar untuk Ya. pilpres. Iya, betul. 35 DPT-nya. Ya, 35 kita juta. berusaha supaya di sini Pak Ganjar menang. Ya. Karena logikanya kalau di Jabar menang, ya nasional menang gitu. Ya. Oke. Battleground ini, battleground. Battleground ini. Ya. Nah, Tapi menyambung ini Ya, teman Pak saya Budi. tadi ya, Pak Budi. Support dari anggota Sigap itu tidak hanya sebatas itu tadi. Oke. Jadi dari Bali terus dari Oh. Lampung. Oh, maksudnya supportnya ya, kalau itu ya, maksudnya bergeraknya. Betul Mas, persis. Bahkan luar negeri pun juga ada. Ada luar negeri. jadi karena ini Diaspora juga. alumni ITB ya, jadi itunya di apa namanya relasionalnya dibangun, terus mereka juga ikut support ya untuk Ya. Ya. aktivitas yang Karena dibangun. kita dana dari mana kalau nggak dari Betul. Ya, ya, ya. donasi kita sendiri juga. Kita gotong royong lah seperti Yang nama relawan kan seperti itu sebetulnya. Ya. ya. Saling bekerja sama, di dalamnya saling bergotong royong, Ya, ya kan? Betul. Pengen ditekankan lagi ya, relawan ya. Ya, Bukan relawan. pamrihwan. Betul. Iya. Setuju. Setuju itu, Kang. Nah, kesininya nih kan kalau tadi memang udah di ngomongin apa ada SMS itu jauh bikin FGD Ya. tentang Oh, kesininya belum ya? kesininya kan penting nih diungkap nih. Oke. Apa kira-kira
Jadi gini, saya potong aja Kang Zaini. Karena udah gak sabar. Apa dia suka dipotong deh. Iya. Jadi ini Kang Zaini. Bentar Mas. Kalau gitu itunya buat saya dong. Pinnya. Nanti saya kasih sama ITB sih kan. Jadi gini, bakti sosial kesehatan. Ya. Ini kita lakukan 5 kali. 5 kali. Pertama kali di posko. Karena kita punya posko di Muhammad Ramdan Bandung. Kalau nggak ada manfaat untuk sekitar untuk apa? Untuk apa? Betul. Nah, itu sekitar 100-150 warga situ. Ya. Ada pemeriksaan dan pengobatan gratis. Yang kedua kita pindah keluar kota di Mekarmane. Mekarmane itu Kabupaten Bandung. Ya. Itu Suryalaya Sukamiskin. Ya, betul. Sama seperti itu. Yang ketiga jauh kita melesat ke Desa Wonoharjo itu di Pangandaran. Ya. Nah, ini bakti sosial hari itu malamnya atau setelahnya kita canvassing juga itu sambil Wih. bagi-bagi APK seperti itu. Sama di sana malah hampir 200 peserta untuk karena jauh ya kita itu. Nah, yang keempat itu di Kampung Blekok. Kenal kan Kampung Blekok? Kampung Blekok. Nah, Kampung Blekok itu kan heritage ya, cagar Heritage. alam di dekat Masjid Al Jabar. Nah, itu keempat. Kelima terakhir kita adakan di KBB di Lembang tepatnya. Kuculut ke atas sedikit itu kan udah Lembang. Nah, itu Tugu Laksana. ya Tugu Laksana. Kampung saya tuh. Nah, wah Kang saya pasti tahu itu kegiatan yang terakhir kita ya. Malah diselingi dengan line dance itu. Nah, itu. Nah, itu baksos kita batasi 5 karena kita harus melakukan yang lain. Kalau baksos semua nggak akan maksimal juga. Nah, yang kesini kita lakukan itu agak langsung ke masyarakat tetap. Itu misalkan kegiatan bersama-sama berbaur itu mengadakan ngeliwat bareng warga. Itu di Tasikmalaya di dekat Suryalaya ngeliwat bareng itu dengan warga itu. 50-100 orang. Di situ sekalian berbagi sharing dengan relawan juga. Kemudian kita di Ponpes Pagentongan. Di dalam kampung Kang itu kan. Pagentongan di mana tuh? Pagentongan di Kota Bogor. Bogor. Al-Falak. Oke. Ya, di sekitar situ. Itu kita ngadain ngabaso bareng. Kita di gang kecil ternyata. Itu tapi ternyata aliran lalu lintas di situ banyak. Jadi situ sambil berinteraksi karena sekarang masa kampanye ya kita bagi-bagi kaos dan sebagainya. Ternyata nggak hanya ngebakso karena kurang. Akhirnya tukang cuangki kita panggil, roti kita panggil, dan mereka juga pedagang-pedagang setempat kan. Jadi mereka senang banget. Iya. Terus yang belum lama ini, baru 2 hari baru kemarin itu sarapan bareng. Itu di sekitar Cisitu Kang, Cisitu Lama Bandung itu daerah dekat ITB kan. Iya. Jadi banyak mahasiswa, ya banyak mahasiswa juga. Aku kos sana dulu. Oh di sana. Ingat di Cisitu Lama Kang itu kan. Lama ya. Nah, itu ngadakan sarapan bareng. Itu Mas Sekna mungkin bisa lebih cerita, Mas. Aku nggak hadir. Ya apa ya? Ya begitu aja. Ya seperti yang tadi diutarakan nama BP bahwa kita sarapan bareng cuman ya semuanya lancar. Cuman ada yang menggelitik di dalam hal ini saya pribadi ya. Biasanya dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, itu kami selalu membuat skenario gitu ya. Jadi kita lihat kemungkinan terburuk. Ya. Terus apa aja yang kira-kira nanti bisa itu. Salah satunya contoh tadi belum disebut sama Om BP. Bagaimana sikap kita terhadap Bawaslu? Didatangi karena kita selalu mendatangi Bawaslu dan kepolisian itu menarik. Ada yang gampang tapi ada juga yang rada rese lah gitu. Kita diskusi. Nah, ternyata waktu kita siapkan skenario di mana? Di Cisitu ada yang lolos. Gitu. Dari pengamatan kita. Kan padahal kita sudah mengundang ini ya, kita sudah menggunakan UMKM setempat gitu. Tapi ternyata Dan RW setempat. dari 2 atau 3 RW ya. Gitu. Ternyata ada pedagang lain protes gitu. Katanya Pak gara-gara ada itu jadi Kita nggak sekarang Aku jadi sepi. Sampai jam biasanya 10 sebelum aku. jam 10 udah habis katanya jam 11 masih segini. Aduh itu kayaknya kita nggak punya dosa gitu. Akhirnya ya kita ya udahlah patungan aja kita ganti mereka gitu. Itu tapi Ya, menarik. Hal-hal menariknya untuk begitu sih, pribadi emang. tuh Ya. satu catatan yang gimana betul, gitu ya kan. Jadinya kita maksudnya mau masuk ke dalam gitu ya ke meraih mereka yang grassroots yang di bawah. Kok akhirnya malah dalam tanda kutip menyakiti gitu. Tapi Mas, Gitu aja. Tapi selesai kok. Udah Ya, selesaikan akhirnya. ketika Mas Cuma bergerak di lapangan,
Mas ini ngeliat gimana akseptabilitas masyarakat terhadap Oke. Ganjar Ah, itu seperti itu. apa Nah, tuh? sebelum saya jawab, saya lanjutin dikit. Oke. Setelah itu tadi yang ngebahas bareng, ngeluat Ya. bareng, sarapan bareng, kita mulai masuk langsung ke masyarakat di pasar-pasar. Oke. Hari ini aja Operasi 3. pasar lah ya bentuknya. Hari ini aja 3. Pasar Cicaham, Pasar Cicadas, sama Pasar Kiara Condong. Operasi Itu pasar. Ya, itu Oh, ya. 1000 lebih ini kita kaos. Jadi jawab yang tadi, karena saya sendiri, Sigap sendiri juga berkoordinasi dengan yang lain juga, pernah operasi pasar juga, saya juga melakukan juga. Jadi respon masyarakat baik di Baksos maupun di itu ya, canvassing operasi pasar itu baik semua itu. Baik semua. Baik semua. Baik semua dalam arti bukan selalu semuanya itu Well, pendukung 03, ya. enggak. Ya. Enggak. Ada yang misalkan kita bagi kaos, oh makasih, oh ya sudah, berarti kita tahu itu pendukung Yang lain. yang lain. Oke, yang penting kita damai Indonesia gitu Ya, aja, ya. kita persatuan Indonesia gitu. Iya. Ya, Betul, ya, betul. Itu apalagi untuk Baksos, wah semua seneng. Karena wah jarang kan kita cari yang daerah-daerah yang kecuali yang kota tadi ya, itu daerah-daerah yang agak pinggir. Jadi jarang dokter atau apa gitu. Jadi penerimaannya oke, dan banyak ternyata pendukung Ganjar itu yang tersembunyi. Jadi tersembunyi dalam arti gini, dia nggak menunjukkan diri, tapi begitu kita datang, Mereka yang muncul. mereka menghampiri. Mereka yang menghampiri. Mereka yang menghampiri. Mereka nyambut gitu. Nyambut ya. Mereka yang nyambut. ya gitu-gitu. Seru. Ininya suka dukanya kira-kira apa Mas? Apa namanya? Kan saya juga pernah ngikutin beberapa kayak waktu yang itulah. Aku dengan teman dari ITB juga tuh, dari kawan Juang ya. Juang ya. Aku pernah ikut dengan mereka, coba saya lihat ininya. Ternyata memang ada apa namanya? Halangan-halangan halangan dari dari pihak-pihak tertentu gitu pernah dari paslon ini atau pasal lain atau apa? dari partai gitu. Kalau halangan sebenarnya selama ini kita nggak ini rasakan ya, kita nggak dapati dari cerita teman-teman sering gitu ya. Nah, secara ini nggak ada sih. Cuma kadang-kadang gini ya, ada di masyarakat itu kalau kita mau berkunjung door to door gitu kan, itu sudah ada yang menolak. Wah nggak, makasih Pak, kita takut karena dia tidak dapat bantuan apa dari situ. Iya. Kita mau datang aja mau ngobrol aja takut gitu. Ya sudah itu. Ya sudah kita Selesailah nggak gitu. masalah. Maksain juga ya. Terus ada lagi di pasar itu cilang-cilang gitu ya bahasa sini. Itu apa gitu. Wah, saya pendukung nomor sekian, Pak gitu. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang nggak masalah gitu. Nanti kita gabung aja di putaran 2. Pasti udah tertebak ini. Enggak, ini cara-cara kita ya. Jadi Sigap itu kita juga ingin jadi relawan yang tetap seperti kata Mas Ganjar, kita bergembira, kita nggak nabrak aturan, kita tetap tahu etika gitu. Santun lah gitu ya. Santun gitu. Tapi ada yang beberapa nih, kayak kemarin kita juga sempat ngobrol tuh. Mereka bikin acara di satu tempat, awalnya tidak ada masalah, tapi pada H-1-nya izinnya dicabut. Saya itu nggak jadi, ada pernah kejadiannya. Oh, kayaknya. Jadi saya nyambung dulu. Kebetulan saya beberapa kali yang jadi PIC atau yang termasuk terlibat di apa acara baksos dan sebagainya. Kita tempuh semua bahwa kita masuk ke wilayah orang itu harus Kulon Nuwun. permisi, Kulon Nuwun. Ya. Ya, permisi. Ya kita tempuh, kita lakukan, dan mereka yang lebih tahu kan. Nah, mereka saran ke sini seperti itu. Ya. Jadi kita memang udah tempuh dan kegiatannya sudah disampaikan Sudah ini ya. dirancang. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan memang ada seperti itu. Bawaslu gini-gini, oh itu nggak boleh ada anak kecil gini-gini. Ya itu diskusi kita lah. Ya, Tapi ya. bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oh iya Pak, makanya kalau kita nggak tahu kasih tahu, saya bilang Ya. seperti Ya, itu. ya. Akhirnya diskusi. Oh iya Pak, silahkan lanjut aja gitu. Ya. Kan memang harus ada Panwas atau Bawaslu ya kalau kan kita itu tugas mereka kan. Tugas Setelah mereka. dijelaskan mereka ngerti kok. Ya. Termasuk teman-teman polisi kan kewajiban mereka untuk mengamankan. mengamankan. daerahnya. Kegiatan apa ya kita bicara baik-baik, nggak masalah, malah kita berterima kasih sikapnya. Kalau nggak ada dia, kalau ada orang yang jahat masuk kan malah kita Ya, betul. Gitu. repot. Gitu Kang. Ya. Sampai sekarang nih kira-kira udah berapa berapa aktivitas frekuensinya? Kalau teman-teman ada yang kita udah melakukan 500 pemeriksaan kesehatan, sekian ini olahraga, kegiatan dan lain sebagainya gitu. Secara Datanya. secara inventarisasi kuantitas. kita kadang nggak ngitung ke situ ya, nggak sampai jumlahnya. Kalau jumlah pengaruh ke ribuan orang ya kita Bukan, maksudnya kan kegiatannya ya. kegiatannya gitu. Skala. Kegiatannya ya kalau kita nggak sampai 100 lah. Tapi kita mengandalkan kualitas karena Ya. kita relawan kecil.
Yang dari pendukung dana besar, Ya. kita bikin kegiatan yang kecil tapi gaungnya besar. Oke. Seperti kegiatan bersepeda tadi. Ya, Itu ya, kan ya. nanti di YouTube-nya dan sebagainya besar. Termasuk kita juga ini berharap podcast ini juga jadi besar nih. Ya, tentu. Seperti itu. Ada hal lagi yang kita lakukan tuh yang tidak offline. Ada online. Ada online, misalkan lomba fotografi. Ya. Ya itu berbeda, itu indah. Ya, Itu pernah kita lakukan juga seperti itu. Jadi nanti juga ke depan mungkin ada lagi yang seperti itu ya. Nah, canvassing itu kalau frekuensi kayak minggu ini aja itu hampir tiap hari ada. Ada Minggu canvassing. kemarin untuk kunjungan-kunjungan itu setengah minggu isi. Ya. Bahkan hari Minggu kemarin waktu Pak Ganjar kesini Tegalega itu kita pecah. Ada yang ke Cisanti, ada yang ke Tegalega, ada yang mengunjungi Bot dan sebagainya. Nanti hari Minggu juga pecah lagi. Ada yang ke Cugenang, Cianjur, ada yang lagi ke Cisanti dan sebagainya. Ya. Jadi ya banyak sih Kang. Tapi kita nggak, yang penting gaungnya dan dukungan kita ke Paslon 03. Sebenarnya itu bukan banyak-banyakan. Benar. Ya karena kan kadang-kadang dengan frekuensi yang cukup banyak artinya memang juga yang dituju cukup banyak ya, kayak teman-teman ada juga yang fokus di Bandung Raya gitu, kabupaten, kota, Cimahi sama Kabupaten Bandung Barat. Ada juga yang Jawa Barat sampai ke wilayah mana? Purwakarta, terus ke Tasik dan lain sebagainya. Ada juga memang begitu karena jadi memang dukungannya juga memang bagus gitu kan. Jadi frekuensinya juga bisa lebih banyak. Itu sangat-sangat bagus menurut saya gitu. Artinya memang Jawa Barat ini kan ya itu tadi kata Bang Mail, battleground yang memang di mana Dan sangat luas wilayahnya. dan luas gitu. Sangat luas. Pemilihnya juga banyak gitu kan. Paling banyak 35 juta dan kalau memang kita hitung 60%-nya adalah Gen Z milenial gitu kan, artinya waduh itu ada sekitar wilayah 20 jutaan. online juga perlu dijajah gitu kan. Gitu lah. Makanya tadi ada yang kelupaan, kita juga di Cirebon Kang. Di Cirebon juga bakti-bakti sosial itu diadakan, itu langsung ke masyarakat dengan menyambangi dan ya kaos dan juga kita apa yang kita bisa bagi. Sigap ada podcastnya juga kan Kang? Sigap kita bergabung dengan RBPR Kang. Oh RBPR, oke. Jadi kita karena gini, nah ini saya jadi ingat. Ya. Orang-orang Sigap ini sebenarnya tersebar di mana-mana. Kayak tadi barusan. Karena barusan di kawan juang juga orang Sigap sebenarnya. Gua di grup Sigap juga ada. Nah, akhirnya ngaku juga nih Kang Jen. Di RBPR pusat, di RBPR Bandung, di mana-mana itu orang Sigap. Bahkan di TPN juga orang Sigap. Iya. Nah, ya kan? Ya itu. Kembali Kang Jaya tadi. Jadi ya saya buat kami sih mungkin kegiatannya dalam tanda kutip ya cukup banyak. Tapi kita tetap mencoba untuk bisa mengkontrol itu satu, prosedur persyaratan diikuti. Jadi kalau seandainya memang anggaplah ini baru kemarin kalau nggak salah ada teman yang ternyata dia canvassing di daerah daerah sana lah ya, bukan yang Newport gitu. Kritis lah, kan. Itu ya kita diskusi dulu, kita dialog gitu juga. gimana baiknya. Tetap prosedur itu harus Tetap diikutin lah ya. dilaksanakan dan diikuti. Terus ini apa Kang? Enggak gini, karena aku juga ngikutin teman-teman yang apa namanya relawan, ada yang di satu daerah gitu kan ya. Daerah itu daerahnya bukan daerahnya Pak Ganjar. Aku bilang wah ini menarik. Aku diajak, mau nggak? Ayolah. Aku kan senang tantangan gitu kan. Ayolah gua datengin aja gimana gitu. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan dengan kawan juang waktu itu. Yang kedua jalan sehat gitu kan, aku lihat wah ini. Tapi menarik juga ya ketika kita sekarang bikin ya hari Sabtu gitu kan. Sabtu ini Sabtu minggu depannya udah disapu sama lawan. Mereka bikin kegiatan lain, anjir aku bilang ini gila-gilaan gitu. Nah itu. Jadi ingat ada yang ngikuti itu. Kalau nggak salah ini loh di ini ya. Di apa? Kampung Bekok. Di sini Gede Bage. Dia ngadakan persiapan apa ya penjajakan sebelumnya kan biasa yang kita lakukan. Tiba-tiba pas praktiknya ada apa?
Balihonya siapa? Balihonya, wah balihonya taruh sebelah lah. Bagian sebelah. Wih, Pas di keren. tempat kita gitu. Gimana? Tapi bagi kita sebenarnya ini kan pesta demokrasi Iya. ya. Betul, betul. Seru-seruan lah ya intinya ya. Bagaimanapun ini harus gembira dan mereka juga saudara kita. Iya. Jadi kita adu argumen, adu gagasan, adu data dan sebagainya. Betul, Seperti betul. Itu. Harusnya seperti Setelah itu nanti selesailah kita. Iya. Ya. Kalau aku memang seneng yang begitu, artinya apalagi itu di wilayahnya yang abu-abu gitu kan. Aku tempur aja gitu loh. Sama kok sikap juga gitu. Saya juga wilayahnya golongan tertentu gitu ya masuk aja. Masuk aja. Ada kontak person kita gini-gini, yang lain baik-baik aja. Orang kita juga nggak bikin apa. Ya, tujuan kita kan juga baik kan. Iya. Dan yang kita jual istilah itu barang yang kita jual juga barang yang baik. Nah, itu yang- jangan yang paling itulah, Yang paling penting. Nggak enak yang sebelah nanti. Iya. ya. Barangnya soalnya aduh. Kan kan bukti nih Kang. Yang bicara itu bukti ya kan. Oke, mungkin terakhir nih Kang. Ya. Pesan-pesan untuk teman-teman relawan yang lain, untuk sigapnya yang lain, untuk masyarakat, silakan Kang. Ya, untuk masyarakat sekali lagi ini Pilpres ini adalah pesta demokrasi. Jadi kita menghadapinya dengan gembira, jangan emosi. Ya. Berbeda pilihan itu biasa, tapi ya kalau yang pilih yang harus yang terbaik. dong. Milih itu berdasarkan apa? Berdasarkan track record, Track record, rekam ya. jejaknya. Nah, kalau saya atau juga teman-teman Sigap ini kita konsisten bahwa kita memilih orang yang dekat dengan rakyat dan memilih orang yang dari rakyat. Ya. Nah, karena Pak Ganjar kan dari rakyat. Ya. Bukan yang jadi anaknya presiden. Jadi tetap salam damai dan jangan sampai golput, Kang. Ya, jangan sampai Tanggal golput, benar. Walaupun hari libur kita datang ke TPS, kita gunakan, kita pilih sesuai dengan hati nurani kita dan pilihan terbaik buat betul. Indonesia. Satu suara kalian itu sangat berpengaruh. Oke. Betul, itu menentukan. Pilih yang dekat Menentukan. dengan rakyat, jangan berdasarkan- jangan pilih yang dimusuhi rakyat gitu. Yang punya rekam jejak buruk dengan rakyat gitu kan. Rekam Suara jejak rakyat, dan, suara dan Tuhan. dan kan bisa dilihat juga dari apa namanya program-programnya. Ya. Oh ya, Cek betul. juga program-programnya, orangnya di samping rekam jejaknya ke depan mau dibawa kemana. Ya. Apakah kita harus makan siang setiap hari? Iya. Yang Karena program Pak Ganjar itu udah dilaksanakan dulu di Jawa Tengah, Ya. tinggal diekstensifikasi, Ya, ya. diluas ke Indonesia. Mungkin Mas Sikna mau nambahkan. Ya. Jangan golput. Jangan Sayang golput. sekali, benar. Oke. Karena itu istilahnya apa ya? Itu hak kita, ya, Ya. milik kita yang hanya bisa digunakan 1 tahun sekali. 5 tahun toh. 5 5 tahun sekali. 5 tahun sekali tidak kita manfaatkan. Gitu. Bahwa kemudian ada masalah-masalah yang bisa menghambat itu semua, utarakanlah. Mungkin dari pihak kami, mungkin juga relawan lain bisa membantu. Oke. Dan itu nanti aja. Oke, gitu. Om Jai, Siap, oke mantap. ya terima kasih nih Akang Budi. Dongeng-dongengnya udah oke. Udah bisa hadir. Makasih sudah diundang. Ya, dan semoga relawan-relawan Ganjar Mahfud ini semua bisa selalu bersinergi, saling berkolaborasi, saling menutupi segala kekurangan yang kita punya di antara sesama relawan. Begitu Kang Jai? Satu lagi, lupa nih. Salam buat Bu Atiko, itu kan Oh alumni iya. TB juga. Oh iya iya. Mereka harus Iya, tahu punya bahwa Bu Atiko itu alumni TB juga dan betul. kita idealnya itu punya ibu negara lah. Ya, Yes, yes. keren. Sip, Sip. mantap sekali. Salam buat Teh Ilon ya. Siap, Sami-sami. nanti sampaikan ke ketua kami. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Bertemu kembali selanjutnya nanti di podcast Bergama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam Indonesia.